Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Bapak, Ibu, dan adik-adik jamaah syukur yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah berhijrah dari Makkah ke Madinah, itu ada beberapa orang yang tadinya belum menjadi pengikut Rasulullah, ya serta-merta begitu saja ikut. Nah, salah seorang yang demikian itu adalah seorang saudagar pedagang yang sukses, namanya Abdurrahman bin Auf. Nah, tentu saja barang-barang dagangannya dan hartanya ini ditinggal begitu saja. Bahasa Jombangnya ngelundung, ikut ke Madinah. Nah, ketika sampai di Madinah, Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan, bahasa Arabnya. Nah, dikenalkan tapi dadio dulur begitu. Dipersaudarakan dengan Sa'ad Ar-Rabi. Lah, Sa'ad Ar-Rabi ini orang yang kaya di Madinah. Kebun kurmanya luas, ya lahannya luas, hartanya banyak. Dia juga seorang pedagang. Saat Ar-Rabi ini mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, gini saja saudara, sampean butuh apa? Ini tanah saya luas, kebun kurma saya luas sekali, sampean butuh apa, butuh berapa, silahkan ambil seberapa maunya. Kira-kira nek aku sing ditawani sertifikatnya tak gade iki, kira-kira ngono nek aku lho ya, jenenge wong Gragas ya, Pak Tony Gouyu nek krungu Gragas istilahnya. Lah, Abdurrahman bin Auf ini jawabnya justru begini, gini saja, tunjukkan saya pasarnya di sini itu di mana, pasar Madinah itu di mana. Oh gitu ya, ya besok ayo ke sana. Besok paginya diantar ke pasar, melihat-lihat, ya celula-celulu begitu, melihat sana, melihat sini, melihat sana, melihat sini. Sudah pulang. Besok lusanya mulai Abdurrahman bin Auf ini ya memulai berdagang kecil-kecilan. Makin lama makin besar, makin lama makin besar. Dalam waktu yang singkat dia menjadi kaya seperti ketika di Makkah. Luar biasa memang. Kadang ini katanya Ustadz Gofur ini wancine gawane bayi ini. Jadi bahkan dagang itu gawane bayi. Bahasa Minangnya itu bawaan lahir itu kan ya. Nah, Bapak Ibu, dalam waktu singkat kaya Abdurrahman bin Auf ini. Lah, tapi suatu hari dia mendengar Rasulullah ini berwasiat kepada para sahabat. Wasiatnya begini, saudara-saudara sekalian, kita nanti yang hartanya banyak itu paling lama hisabnya. Satu persatu hartanya ditanya, ini dari mana, cara memperolehnya bagaimana. Ya, jadi Bapak Ibu yang mobilnya 3, ya rumahnya 5, tolong berhati-hati unjuk ngomong Ustadz Malikin ya. Ini Bapak Ibu. Lah, akhirnya Abdurrahman bin Auf ini ketakutan pada dirinya sendiri karena dia kan saudagar yang kaya gitu. Nah, akhirnya mikir-mikir. Nah, suatu saat di Madinah ini sedang panen kurma, panen raya. Tetapi ya karena panen raya kan bareng begitu, ternyata cepat sekali kurma ini membusuk.
ya kira-kira di Jombang itu melenyek lah. Nah, kemudian mereka ini bingung. Nah, ketika bingung ini Abdurrahman bin Auf membuat pengumuman begini, gini, semuanya dijual kepada saya, dijual saja kepada saya beli dengan harga terbaik, dengan harga koma yang fresh, dengan harga terbaik. Wow, semua dijual kepadanya. Lah orang-orang pada bertanya lah, kok Abdurrahman tuku kurma melenyek kabeh ini. Dikumpulkan di gudang oleh Abdurrahman bin Auf karena dia takut dengan pesan Rasulullah yang kemarinnya itu mengatakan bahwa nanti di akhirat itu hisabnya manusia itu satu persatu hartamu itu akan ditanya dari mana dan bagaimana caramu memperolehnya. Nah, dibagi semua. Pikir dia nanti biar hisab saya gampang. Begitu sudah ditumpuk di gudang hanya beberapa hari, 2-3 hari begitu ternyata datang seorang utusan dari Yaman. Yaman itu jauh di selatan, agak ke utara dikit. Datang dengan cincing-cincing nete-nete itu menemui Abdurrahman bin Auf ini. Tuan, saya ini dari Yaman. Di sana sedang ada wabah penyakit yang bisa disembuhkan dengan memakan kurma yang agak busuk itu. Pokoknya Tuan Abdurrahman mempunyai kurma seberapa jumlahnya, saya beli 10 kali lipat harganya. Jadi kurma yang ditimbun yang agak busuk tadi ternyata justru dibeli dengan harga 10 kali lipat. Abdurrahman langsung menangis. Saya ini menghindari supaya tidak punya harta banyak dengan cara itu, lah kok malah saya itu dibeli 10 kali lipat, bayangkan harganya. Ya sudah, diangkut ke Yaman. Kemudian si Abdurrahman ini kemudian lengar-lengar gitu. Saking oleh duit, bayangkan kurma membelinya harganya segitu, terus laku 10 kali gitu. Ini. Bapak Ibu, kira-kira kalau kita bisa niru ini ya, dengan mobilnya 1 atau sepeda motornya 1, kira-kira nanti sepeda motor sampean 10 sampean dekek endi. Apa mana nek mobil 10 sampean dekek endi, titip nono alilham juga. Tapi saya kuncinya ya, terutama kepada saya dan Ustadz Yusuf nanti. Ayo dikelenceran Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Kadang-kadang kita ini berpikir yang nama rezeki itu ya tidak bisa diroyok, tidak bisa ditolak. Nah, Abdurrahman bin Auf ini memang sekali lagi katanya orang Jombang itu gawane bayi ya. Nah, begitu sukses, Masya Allah, dalam setiap kali peperangan, minta berapa dinar. Ya, Rasulullah tinggal minta berapa dinar, dikot apa gitu, bus gitu. Kadang-kadang saya pikir gini ya, memang zaman Rasulullah dulu tampaknya itu cara Rasulullah meyakinkan umatnya, sehingga ada beberapa dari pengikutnya itu yang rela mengorbankan harta bendanya itu gak perhitungan gitu. Masya Allah. Nah, di sini tuh cara meyakinkan jamaah ilham itu bagaimana, saya sendiri juga bingung. Nah, Rasulullah itu luar biasanya di situ ya. Kalau sudah menyampaikan sesuatu itu kadang dia tidak sengaja kepada si A si B, tapi si A si B itu merasa tiba-tiba Rasulullah butuh berapa, saya punya ini semua, saya punya ini semua. Rata-rata dalam setiap peperangan itu Abdurrahman bin Auf ini kalau ada peperangan begitu dia mengeluarkan 10.000 dinar. Kira-kira kalau sekarang dirupiahkan itu kira-kira ya 1,7 atau 1,8 miliar rupiah. Nah, miliar ya, bukan juta.
Nah, nek kita itu duwe kondi nyetak dhewe ta. Nah, ini loh Bapak Ibu dan adik jemaah subur rahimahullah. Kira-kira keberhasilan Rasulullah saat itu adalah meyakinkan kepada para pengikutnya bahwa kehidupan dunia ini sungguh hanya seharga sayap nyamuk, sayapnya loh ya, bukan nyamuknya, sayap nyamuk. Dan akhirat itu tidak bisa dihitung sama sekali, tidak sebanding dengan dunia. Kira-kira Rasulullah itu caranya meyakinkan para pengikutnya hal seperti itu, sehingga mereka itu jiwa, raga, dan hartanya itu rela diserahkan kepada jalan Allah. Aku qouli hadza al-haqqu min rabbika fala takuna minal mumtarin ihdinas siratal mustaqim billahi hidayah wa taufiq ma'ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.